Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan surah An-Nur ayat 27. Kaitannya dengan tata cara bertamu di rumah orang. Jadi kalau kita datang bertamu harus bagaimana, meskipun itu sahabat dekat kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah-rumah yang bukan rumahmu, hatta tasta'nisu, sehingga engkau meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan engkau memberi salam kepada penghuninya. Dalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu. La'allakum tadakkarun, mudah-mudahan kamu senantiasa mengingatnya. Jadi kita ambil kata-kata yang ini dulu, ada ghariba, al-mufradatu al-ghariba. Jadi kata-kata yang agak biasanya tidak dipakai dalam bahasa umum, artinya pemaknaannya agak berbeda dari pemaknaan umum, yaitu tasta'nisu wa tusallimu. Tasta'nisu, anasa itu artinya melihat, dan itu di dalam surah Al-Qasas ayat 29, Nabi Musa berkata, Inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api. Jadi kata anasa itu artinya melihat, tapi ini menggunakan kata kerja atau fi'il mudhari, sedang dan akan. Jadi sehingga engkau melihat kepada penghuninya. Nah, muncul pertanyaan, jadi gimana kalau kita bertamu di rumah orang? Kita harus lihat-lihat ke dalam dulu gitu, kira-kira gitu. Apa itu yang dimaksudkan? Disinilah para ahli tafsir menjelaskan kepada kita bahwa tasta'nisu di dalam ayat ini bukan ngintip rumah orang, tapi tasta'nisu artinya tasta'zinu, sehingga engkau minta izin. Jadi di sini anasa artinya melihat ke dalam rumah orang ya, tapi maknanya ialah meminta izin. Dari mana kok dikatakan meminta izin? Karena suatu ketika di sore hari Nabi lagi nyisir rambut, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum, A'alij. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Tapi dia menggunakan kata walaja. Walaja itu biasanya digunakan untuk hewan, untuk binatang, biawak. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi
Ya, walaja itu lubang kecil yang dilalui. Nah, pintu itu kan sebenarnya lubang kecil. Nah, digunakan kata walaja, jadi seolah-olah biawak masuk ke dalam lubangnya. Nah, kata Nabi, ukhruj, keluar kamu. Nabi bilang ke pembantunya, keluar kamu, ajarin dia itu. Assalamualaikum a'adukhul. Jadi jangan menggunakan kata a'adis. Assalamualaikum a'adukhul. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Nah, keluar diajarin. Assalamualaikum a'adukhul, dia ganti kata-katanya. Tapi ketika dia memberi salam itu dia sambil ngintip-ngintip. Ada Nabi enggak ya? Di dalam ada Nabi enggak ya ngintip-ngintip? Nah, setelah itu diajarin, Assalamualaikum a'adukhul, boleh saya masuk? Nah, diizinkan masuk. Lalu Nabi bilang kepadanya, demi Allah, seandainya saya nyolok mata kamu sehingga kamu buta, Allah tidak menghukum saya karena kamu ngintip di rumah saya. Nah, jadi dari sini bahwa kita itu dilarang ngintip di rumah orang meskipun kita tamu. Ada orang nggak di dalam ya, lihat-lihat dari balik jendela, itu nggak boleh. Ya, oleh karena itu sebenarnya apa yang dimaksud di sini? Tadi kata tas ta'nisu kan lihat-lihat, berarti bukan ngintip, tapi yang dimaksud adalah meminta izin. Jadi kalau kamu bertamu di rumah orang, hendaknya kamu meminta izin, bukan ngintip. Meskipun kata yang digunakan kata anasa. Anasa artinya melihat-lihat ke dalam gitu. Baik. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah sampai kamu meminta izin. Sebab turunnya ayat ini apa? Nah, di sini dijelaskan oleh dinukil dari Imam At-Tabari, sababun nuzuli hadhil ayat ma rawahu At-Tabari wa ghairuhu. Jadi sebab turunnya ayat ini berdasarkan riwayat Imam At-Tabari dan yang lainnya dari Adi bin Sabit, anna imra'atal ansar, bahwa ada seorang wanita Ansar. Nih wanita Ansar ngadu kepada Nabi. Qalat, ya Rasulullah, ya ngadu, ya Rasulullah, ini aku nu ala halin. Saya ini, ada yang riwayat, ini kuntu ala halin. La uhibbu ayyarani alayya ahad. La walidu wala walad. Falam yazal yadukhulu alayya orajulun, ya. Jadi dia bilang ini, wahai Rasulullah, saya ini di rumah dan saya dalam keadaan enggak suka dilihat orang. Enggak suka dilihat orang, baik oleh suami saya ataupun oleh anak saya. Ya, suami saya ataupun anak saya. Tapi orang ini keluar masuk di rumah saya, terus keluar masuk. Padahal saya dalam kondisi nggak suka dilihat orang. Maksudnya nggak suka, maksudnya di sini apa? Karena auratnya terbuka. Ya, auratnya terbuka. Saya di rumah, saya nggak suka dilihat orang begini. Tapi suami saya masuk, anak saya masuk, orang tua saya, saudara saya masuk. Kira-kira. Itu kata wanita Ansar. Wa inni la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli wa ana ala tilkal hal. Dan saya dalam kondisi seperti itu, keluarga saya terus bergantian masuk ke dalam rumah. Terus, pakai Pak Asna, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Fanazalatil ayat, maka turun ayat 27 ini, bahwa hai orang yang beriman, kalau kamu ingin bertamu, beri salam, minta izin kepada penghuninya. Jangan merasa, ini rumah anak saya bebas masuk. Jangan. Ya, meskipun itu rumah anak kamu, ini rumah orang tua saya, bebas masuk, dari kecil saya di sini. Enggak. Ya. Jadi harus ada aturan main. Nah, itu dijelaskan. Ini sebab turunnya ayat ini. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah,
Afara'aital khanat wal masakin fi turuqis Syam laisa fiha sakin. Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan rumah singgah? Ya, rumah singgah dari Mekah ke Syam itu, dari Madinah ke Syam, itu banyak rumah singgah. Kita di sini memang jarang adanya rumah singgah ya. Dulu itu budaya dulu ada pengganti, kan dulu nggak ada hotel. Jadi gantinya adalah rumah singgah. Ini rumah singgah, ini rumah singgah. Dulu juga masjid-masjid sama. Setiap masjid itu ada tempat menginap. Karena kalau ada musafir, gampang mampir di masjid itu, nginap di situ. Bilang sama pengurusnya, DKM-nya, mohon maaf saya mau ke sini tapi saya kemalaman. Apa boleh saya nginep di sini? Ada kamar yang disediakan seperti itu. Nah, di Syam, Madinah dengan Syam itu banyak rumah singgah. Rumah singgah gak dibayar. Kepada mereka yang kemalaman ya tidur di situ. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana dengan perumahan yang begini? Nggak ada penghuninya, nggak ada ini. Lalu turun ayat 28. Jadi ayat 27 ini turun berkaitan dengan wanita Ansar. Ayat 28 berikutnya turun menjawab pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu. Berikutnya dari Ibnu Abbas dan sebagian sahabat, mereka berkata dari Sa'ad bin Jubair, hatta tasnisu. Ada diperdebatkan ini kata tasnisu di ayat. Ini ayat salah ini. Ada yang memperdebatkan. Salah ini. Mestinya kalimatnya itu tastazinu bukan tastanisu. Karena kalau tastazinu minta izin, cocok dengan ayat. Bukan tastanisu. Kata Imam Al-Qurtubi, itu orang yang protes ini justru dia itu salah. Ini udah ijma. Ya, udah disepakati oleh para sahabat dan ulama, meskipun muncul ulama kemudian memprotes, loh kok tastanisu sampai kamu ngintip-ngintip gitu kan. Dia protes begitu. Lalu dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, enggak, ayat ini tidak salah. Emang demikian adanya turun dan itu sudah disepakati oleh kalangan sahabat. Sahabat sendiri kok tidak mempertentangkan, tiba-tiba kamu di belakang datang mempertentangkan. Seperti itu. Berikutnya, cara bertamu di rumah orang itu dijelaskan di sini. Kalau kita itu bertamu di rumah orang, memberi salam sambil ngetuk pintu. Bapak-bapak, ini budaya dari jahiliyah. Itu sejak jahiliyah. Tapi budaya sebelum Islam ini itu dipakai sampai sekarang. Kenapa? Karena sejalan dengan syariat Islam. Kalau ada orang ngetuk pintu seperti itu, berarti ada tamu. Tujuannya pada masa jahiliyah, kalau ada perempuan di ruang tamu yang tidak tertutup auratnya, supaya segera minggir. Ya, jadi ngetuk pintu itu tujuannya supaya orang yang bukan mahram atau terbuka auratnya segera menutup auratnya atau pindah dari tempat tersebut, karena ada tamu yang boleh jadi bukan mahram dia akan masuk ke dalam rumah. Sebenarnya itu asal muasalnya. Tapi karena tujuannya ini sejalan dengan syariat, artinya sangat bagus karena peringatan bagi perempuan yang terbuka auratnya. Memang demikian syariat Islam, bahwa wanita tidak boleh terbuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Gitu. Maka dia minggir. Seperti itu. Berarti sejalan dengan syariat Islam. Sampai sekarang dipertahankan. Kita ngetuk pintu. Assalamualaikum. Adkhul. Boleh saya masuk? Kedua, kalau bertamu ke rumah orang, kata Allah apa? Wa tusallimu. Kan tadi tastanisu ya.
dan memberi salam kepada penghuninya. Assalamualaikum. Kok nggak ada jawaban dari tuan rumah? Ngetuk lagi. Assalamualaikum. Tapi di dalam ada suara orang ngobrol. Iya ya. Ketuk lagi. Assalamualaikum. Keyakinan saya orang rumah dengar kok saya memberi salam, tapi kok nggak dijawab. Ya udah saya pulang. Karena Nabi mengatakan, "Idza salamtum salasan falam yujib fal yarji." Kalau kamu sudah memberi salam 3 kali, tuan rumah tidak menjawab salam kamu, pulanglah. Balik. Jangan ngotot di rumah orang. Jadi udah bertamu ngotot lagi. Ini perasaan dengerin. Udahlah, kali ini yang keempat kalinya yang kenceng. Assalamualaikum. Wah, ini udah kenceng, tuan rumah masih aja nggak ada kedengarannya. Ngotot lagi. Saking ngototnya nggak ngetuk pintu lagi, digedor-gedor pintunya. Oi, assalamualaikum. Ada orang nggak sih dalam? Ini tamu nggak tahu diri. Iya. Ini jangan-jangan debt collector ini. Iya. Jadi ada aturan mainnya, yaitu ketuk pintu, beri salam maksimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali dan kita yakin bahwa tuan rumah sudah mendengar, udah kata Nabi pulang. Tapi kalau tuan rumahnya mendengar, Waalaikumsalam, maaf saya nggak mau nerima tamu. Wah, tega bener. Jauh-jauh saya datang diusir sama dia. Wah, jangan punya perasaan begitu. Ya, maaf saya nggak mau terima tamu. Udah pergi dulu, mungkin sekarang ini nggak mau terima tamu. Tunggu sejam kemudian kali. Dia lagi dalam kondisi tidak mau menerima tamu. Ya sudah. Kalau orang Arab seperti itu, nggak tersinggung Pak. Terus terang, nggak tersinggung dia. Tapi budaya orang sini, kalau dibilang begitu langsung ngedumel itu. Langsung mampir ke warung. Tega bener tuh yang punya rumah. Saya jauh-jauh dari Bekasi, silaturahim ke rumahnya. Saya nggak datang mau minta apa-apa, benar-benar cuma silaturahim. Diusir saya. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Maaf, saya nggak siap menerima tamu hari ini. Diusir saya dari rumah, tega bener. Saya dari Bekasi nih Bu, dari Bekasi, nggak nerima kan? Waduh. Padahal omongan dia maaf tidak mau menerima tamu itu penghormatan dia kepada kita. Daripada kita lama-lama memberi salam dia nggak jawab. Coba, mana yang lebih kesal? Ngetuk sampai 10 kali. Di dalam kita dengar ada suara, tapi orang nggak balas. Dan dia ngetuk 1 kali, beri salam 1 kali, dia balas, tapi dia ngomong, maaf saya tidak mau menerima tamu. Iya, ya pulanglah kata Allah. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Kalau tuan rumah bilang pulang, kamu pulang, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung kata Allah ya. Nah, ini ada cerita, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengundang Ubay bin Ka'ab ke rumahnya. Jadi di sore hari kata Umar, "Hai Ubay, saya tunggu kamu di rumah." "Baik, ntar saya datang ke rumah." Ditunggu oleh Umar. Ini Ubay kemana? Kok nggak datang-datang? Kalau kemudian, ada suara. "Assalamualaikum, a'adukhul. Boleh saya masuk?" Umar menjawab salamnya. Ya, boleh salam lagi, tapi nggak kedengaran sama dia. "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Sampai 3 kali. Setelah salam 3 kali dia pulang. Ketemu lagi Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Kenapa kamu ini? Saya ngundang kamu datang ke rumah saya, kamu nggak datang, ada apa? Kata Ubay bin Ka'ab, saya datang ke rumah kamu. Saya udah beri salam 3 kali, tapi kamu nggak balas.
Nabi bilang kalau kamu udah beri salam 3 kali nggak dibalas, pulang. Ya saya pulang, kata Ubay. Lalu kata Umar, oh ya, ya ayo kita ke rumah. Jadi balik lagi ke rumah. Itu salah satu peristiwa. Salah satu diantaranya adalah Ubadah bin Samit dengan Rasulullah SAW, dengan istrinya ini, istrinya dalam. Jadi ceritanya Nabi bertamu ke rumah Ubadah bin Samit. Nabi di luar, Assalamualaikum, adukhul. Boleh saya masuk? Kata Nabi. Ini Ubadah bin Samit diem-diem sama istrinya, tapi dibalas salamnya. Waalaikumsalam. Gitu. Berdua sama istrinya begitu, kompak lagi. Ini suami istri jago juga nih. Ya, Nabi dikerjain. Nabi salam lagi. Assalamualaikum, adukhul. Boleh saya masuk? Kata Nabi. Dibalas, Pak. Waalaikumsalam. Berdua istrinya juga balas, tapi suaranya kecil. Gitu. Yang nggak kedengaran sama Nabi. Nabi beri salam yang ketiga. Assalamualaikum, adukhul. Boleh saya masuk? Dibalas. Waalaikumsalam. Jadi Nabi tidak ngintip, tapi dalam rumah ngintip-ngintip. Lihat Nabi di luar gitu. Waalaikumsalam gitu. Udah 3 kali, mereka masih nunggu lagi. Loh, kok udah lama nggak beri salam lagi Rasulullah ini? Dia ngintip di jendela. Yuh, Nabi udah jauh. Nabi udah pulang. Lalu Ubadah bin Samit keluar dari rumah, lari menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau pulang? Kata Nabi, saya udah beri salam 3 kali, tapi kamu nggak balas. Kami balas ya Rasulullah, tapi saya nggak dengar. Kami sengaja mengecilkan suara Rasulullah, supaya kamu banyak-banyak memberi salam di rumah kami, biar rumah kami berkah. Katanya, iya. Jadi kami mengecilkan suara. Kata Nabi, ya, kalau sudah beri salam 3 kali nggak dibalas ya pulang. Ya Nabi pulang gitu. Akhirnya Nabi balik lagi setelah dijemput oleh Ubadah bin Samit. Nah itu para sahabat saking mengharapnya, karena Nabi itu doanya kan mustajab. Iya kan? Malaikat ngaminin. Jadi semua sahabat itu berharap mengharapkan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan itu, dalam peristiwa apa yang Ukasah itu ya, ketika Nabi sudah menjelang sakaratul maut, rupanya Ukasah ini orang yang pernah bercita-cita pengen menyentuh kulit Nabi, perut Rasulullah SAW gitu. Iya. Nabi sudah panas, demam tinggi, udah menjelang wafatnya ini. Lalu Nabi menyampaikan, kalau saya punya utang, tolong sampaikan kepada aku biar saya bayar. Atau mungkin ada yang pernah saya sakiti, silahkan kalian sekarang hari ini membalas. Siapa di antara kalian yang angkat tangan? Saya Rasulullah. Bagaimana cara kamu aku menyakiti dirimu? Kata Ukasha. Rasulullah dulu ketika dalam perang ini, kamu secara tidak sengaja cambuk kamu itu mengenai punggung saya, dan itu sakit di sini Rasulullah. Jadi, ya udah kamu cambuk saya, kata Nabi. Tapi ketika engkau mencambuk punggungku itu, saya nggak pakai baju Rasulullah. Sekarang nggak pakai baju. Tuh, lihat tuh sahabat ya. Lalu Nabi juga membuka bajunya. Ya udah, berdirilah satu persatu sahabat. Umar, Abu Bakar. Wahai Ukasha, tolonglah saya yang kamu cambuk, jangan Rasulullah. Oh tidak, saya tidak mau membalas kepada yang lain. Saya maunya Rasulullah, karena Rasulullah yang melakukan ini kepada saya. Berdiri Umar menggerutu, udah pengen banget dimakan nih orang. Ya kita tahu wataknya Umar kan keras. Tapi Ukasha nolak, tetap nolak. Dia berikan cambuk, dia mendekat kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia meluk Rasulullah. Kata Nabi, ada apa kamu ini? Ya Rasulullah, sebenarnya dari dulu saya bercita-cita pengen menyentuh kulit kamu. Inilah saatnya gitu. Tuh bayangkan, saking mengharapnya berkah dari Rasulullah SAW. Tapi jangan berlebih-lebihan kayak orang sekarang. Kalau udah keturunan Nabi kayaknya orang suci banget gitu. Ya, kalau dia orang soleh bagus, waliullah kan. Cuma jangan pemandahan wali ini berlebih-lebihan. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu waladina amanul ladina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Jadi wali kamu itu Allah, Rasul, orang mukmin yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Bapak semua ini wali Allah.
Kan Bapak semua ini menunaikan ini kan, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau menurut Al-Quran. Tapi kalau yang Bapak maknai sekarang wali Allah itu kalau dia terbang pakai daun pisang. Itu bukan wali, itu setan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau kamu ketemu yang seperti itu adalah orang yang memerintah jin. Setan itu, setan kafir. Kan jin kalau kafir kan setan. Terus manusia kalau kafir? Jin kalau kafir namanya setan. Manusia kalau kafir namanya jin ya. Setan juga, Pak. Iya, kan minal jinnati wan nas. Setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Jin yang kafir namanya setan, manusia yang kafir menurut Quran ini. Kalau ada yang protes ya proteslah surah 114 surah An-Nas itu kan. Surah Al-Baqarah ayat 14 gimana? Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka kembali bergabung dengan sesamanya setan. Nah, manusia kan ini? Siapa ini, Pak? Manusia yang munafik. Iya, itu yang jadi menurut Quran orang munafik itu setan. Iya, munafik itu setan. Surah Al-Baqarah ayat 14. Jadi enggak usah repot-repot nyari setan yang tidak nampak. Orang setan di depan mata begitu banyak. Iya kan? Wah, ini dipengaruhi oleh setan. Loh, ngapain dipengaruhi oleh setan? Nah, setan ada pada diri kamu. Masalahnya sekarang ini setannya ini luar biasa main medsos. Dia yang mengendalikan media, mengendalikan informasi sehingga dibuat kita bingung sedemikian rupa. Wah, itu benar. Itu setan zaman now, kata Bapak, itu benar. Iya. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 28. Fa illam tajidu fiha ahada. Kalau kamu tidak menemukan seseorang di dalam rumah itu, fala tadkhuluha. Kamu jangan masuk. Jangan masuk ke dalamnya. Maksudnya tadi kan bertamu. Assalamualaikum. Ini rumah rupanya kosong. Kalau tadi kan ada diem-diem tapi dibalas salamnya, cuma nggak keras suaranya. Nah, ini memang nggak ada orang di dalam. Kalau kamu menemukan rumah itu kosong, nggak ada orang di dalamnya, fala tadkhuluha, maka janganlah engkau masuk ke dalamnya. Hatta yu'dzana lakum, sampai kamu diizinkan. Kira-kira kalau nggak ada penghuni rumah, siapa yang ngizinin? Boleh yang punya rumah. Kebetulan yang nyuruh dia yang punya rumah. Ini kunci rumah. Rumah itu kosong. Coba ke rumah ambilin ini. Dia datang ke rumah. Nggak ada orang. Ya nggak perlu. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Nah, itu udah tahu nggak ada penghuninya. Ini beri salam kepada siapa? Ya, langsung saja masuk. Sampai kamu diizinkan. Dengan diberikannya kunci, itu menunjukkan tuan rumah mengizinkan. Udah masuk aja. Wa in qila lakum murji'u farji'u, tapi kalau ada orang di dalam lalu kemudian dia mengatakan pulanglah, maka pulanglah kamu. Huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kamu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui. Nah, itu kalau kita bertamu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hotel? Kan sama sebenarnya, cuma sekarang punya manajemen, punya sistem ya. Hotel itu kalau dulu kan rumah singgah, sekarang berubah menjadi hotel. Bagaimana dengan hotel? Apakah kita juga sama? Pak, kalau hotel langsung aja kan nyewa. Terus kalau saya nggak nyewa, bertamu?
kepada yang nyewa di hotel itu, yang nginep di hotel itu? Apakah juga saya, Assalamualaikum, boleh saya masuk? Tidak perlu, memang sistemnya seperti ini. Makanya kalau sifatnya yang fasilitas umum seperti itu, tidak perlu sampai minta izin dalam pengertian kayak di rumah. Minta izinnya ikuti prosedur yang berlaku di hotel itu. Ya kan ada finisher, ada yang petugas-petugas segala macam. Ikuti aturan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh manajemen dan seterusnya. Itu ayat 28. Kemudian di ayat 29 masih kaitannya dengan tidak ada dosa bagimu. Maksudnya ini sama kayak hotel. Rumah yang di dalamnya ada barang kamu. Ya memang kamu nginep di situ. Untuk kamu keluar masuk itu nggak ada masalah. Hukum berikutnya yaitu hukum memandang lawan jenis yang bukan mahram, yaitu menundukkan pandangan kepada lawan jenis. Pak, sekarang dunianya lain. Sinetron apa yang lagi ini banget sekarang ini? Itu yang lagi heboh-hebohnya. Saya nggak pernah nonton sinetronnya sih, tapi ada. Saya lihat kalau baca ini, wah ini heboh banget nih sinetronnya. Apa? Itu Ikatan Cinta. Wah, itu yang seperti ini, Pak. Kalau begitu kan, justru orang sekarang itu mesti tatap-tatapan dengan baik. Bentuk penghormatan ini budaya sekarang, Pak ya. Kalau orang itu kita bicara dengannya, lalu kemudian dia menundukkan pandangan, kayaknya dia nggak suka atau dia kurang hormat sama kita. Budaya sekarang ya. Padahal dia lawan jenis, bukan mahram. Saya mau nginep di hotel ini, kebetulan ini tugasnya ini perempuan, maka saya di kamar berapa? Petugas bilang, ini orang nggak sopan bener, ngomong dengan saya tapi dipalingkan wajahnya atau dia nunduk. Itu budaya sekarang. Karena diajarkan di sekolah, kalau kamu bicara dengan lawan bicara kamu, maka tatap wajahnya, tatap mukanya, tatap matanya. Karena itu adalah bentuk penghormatan kepada orang tersebut. Tapi Al-Quran mengatakan, kalau kamu berbicara dengan orang yang bukan mahram kamu, maka tundukkan pandanganmu, karena setiap pandangan yang disengaja itu adalah dosa. Nah, ajaran di lapangan berbeda dengan perintah syariat. Maka kita tetap kembali kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran? Baik, kita baca ayatnya. Cukup ayat 30 ini ya. Cukup ayat 30. Qul lil mu'minin, katakan kepada laki-laki mukmin, ya guddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya. Sebagian, Pak, enggak semua ya. Sebagian. Allah menggunakan huruf min. Min itu berarti litaba'id, sebagian. Sebagian dari pandangannya. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Ya. Jadi zalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Baik. Kita mulai dulu dari sebab turunnya ayat ini. Ya. Ya, sebab turunnya. Kisahnya ini, saya lihat jam karena ada pengumuman tadi bahwa sampai syuruk. Ini syuruk jam berapa sih, Pak? Iya. Jadi gini, ada kisah seorang pemuda yang ganteng, yang merasa dirinya masih muda dan masih ganteng, langsung mungkin saya termasuk di dalamnya nih, kira-kira gitu. Pemuda yang ganteng.
Ceritanya itu dia ke pasar, papasan dengan seorang gadis yang cantik baru pulang dari pasar. Wah, ketemu papasan di jalan. Sang pemuda menatap sang gadis. Kagum dengan kecantikan sang gadis. Sang gadis menatap sang pemuda dan dia mengagumi kegantengan sang pemuda. Jadi jalanlah sambil tatap-tatapan. Udah lewat masih nengok aja gitu sambil jalan. Nubruk tembok. Nah, kalau kita nubruk tembok, hidungnya ini ya memang hidungnya agak pesek ya sebegini. Orang Arab kan hidungnya mancung, patah hidungnya. Iya, nubruk tembok sampai patah hidungnya berlumuran darah. Lalu sang pemuda ngomong gini, wallahi lam amsahaddam hatta atiya Rasulullah SAW. Demi Allah, saya tidak akan membersihkan darah ini sampai ketemu Rasulullah SAW. Maka tidak jadi ke pasar, langsung ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Nabi kaget lihat darah. Ada apa denganmu? Kok sampai berdarah seperti itu? Dia ceritakan, ya Rasulullah, tadi saya ke pasar. Di tengah jalan papasan dengan gadis cantik. Saya pelototin gadis itu. Gadis itu melototin juga ke saya. Udah lewat saya masih lihat. Akhirnya saya nubruk tembok Rasulullah sampai hidung saya patah nih. Apa kata Nabi? Kalau kita sih biasanya kan, cepat ambilin P3K, cepat ambilin ya kan, bersihkan darahnya, kasihan dia anak orang. Nah, apa kata Nabi? Hadihi uqubatu zambik. Ini balasan dosamu. Kalau bahasa kita kira-kira apa, Pak? Bahasa premannya, bahasa preman. Rasain lu. Iya, rasain lu. Anak orang bukan mahram masih dipelototin itu. Hadihi uqubatu zambik. Ini balasan dosamu. Barulah dibersihkan hidungnya tadi yang berdarah itu. Ini yang menjadi sebab turunnya ayat 30 dan 31. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangannya kepada lawan jenisnya yang bukan mahram. Ya, ini laki-lakinya, ayat 11 kan perempuannya, ayat 31 perempuannya gitu. Jadi terus gini. Bagaimana dengan saya melihat perempuan itu tapi tidak sengaja? Iya. Nabi dalam sebuah riwayat, ya Ali, la tanzuril mar'ah nazrata nazrah. Hei Ali, kalau kamu lihat perempuan, jangan kamu lihat lagi. Udah, anak orang. Kalau anak muda sekarang, kalau ada gadis cantik lewat depan rumah atau depan tempat dia itu, apa yang dilakukan? Langsung bersiul ya, gitu. Gitu, bersiul. Saya nggak ngerti bersiul kayak gimana gitu ya, tapi jadi paling tidak tujuannya apa? Supaya dia menengok. Ya, kalau pada masa jahiliyah ada juga, Pak, bukan hanya laki-laki. Kalau sekarang ini laki-laki, dulu perempuan juga sama. Masih ingat sahabat Nabi yang paling ganteng siapa? Yang gugur dalam perang Uhud. Yang ketika diidentifikasi itu Nabi sampai nggak kenal siapa dia karena wajahnya udah hancur, bajunya juga hancur. Seorang pemuda kaya raya, bangsawan, ya, kaya raya, bangsawan, ganteng. Kegantengannya menyaingi Rasulullah SAW. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Nah, itu sebelum dia masuk Islam bahkan orangnya suka pakai pakaian necis. Asalkan sore hari udah jalan-jalan di Mekah itu. Itu gadis-gadis Mekah kalau udah mendengar Mus'ab bin Umair lewat, jendelanya itu terbuka semua, Pak. Pada ngintip. Lalu mereka menghentakkan kakinya. Karena mereka punya gelang kaki. Jadi budaya gelang kaki itu adalah budaya jahiliyah. Iya, budaya jahiliyah. Di situ kan gelang kakinya bukan hanya emas doang kan? Kan di situ ada yang bulat-bulat itu yang bisa bunyi-bunyi. Nah, itu dihentakkan itu, Pak. Bunyi-bunyi begitu. Tujuannya apa?
supaya Mus'ab nengok kepadanya. Kan begitu ya. Itu. Jadi itu budaya jahiliyah. Nah itu ayat 31 nanti di ujung ayat wal yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, seperti itu. Nah, kalau anak muda sekarang enggak begitu kan, mereka enggak pakai gelang. Jadi mereka bersiul. Mereka ini supaya intinya supaya yang lewat di depan itu nengok kepadanya. Ya, ini semua adalah perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nabi nugur kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali," kata Nabi, "kalau kamu melihat perempuan, jangan kamu sudah lihat, kamu lihat lagi." Wih, cewek, wah, udah lihat nih, lalu ngajak yang lain lagi, nambah dosa lagi, ngajak temannya, "Duh, adain." Jadilah dia dai setan, karena mengajak orang lain melihat sesuatu yang haram. Fa innalakal ula wa laysat laka as-saniyah. Karena pandangan yang pertama itu masih dimaafkan oleh Allah, dan pandangan yang kedua itu sudah haram. Wahia nadratu faji'ah, pandangan yang tidak disengaja. Udah. Ya Pak. Bagaimana yang berbicara itu yang ngandung tidak pakai Itulah. Ya kalau yang seperti itu, Pak, bagaimana kalau saya seumpama diwawancarai atau mungkin diundang di stasiun televisi, gimana yang begini? Mau di TV kek, mau di mana kek, intinya itu Allah melarang kita untuk melihat sesuatu yang haram, dan Allah mengharamkan kita melihat wanita yang bukan mahram. Kata Nabi, pandangan yang pertama yang tidak disengaja masih dimaafkan, tapi pandangan yang kedua sudah disengaja itu haram, itu dosa. Ya, itu ada salah seorang sahabat, Pak. Tapi nanti kita akan baca di sini. Nanti untuk selanjutnya nanti kita akan baca. Ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, tapi ada di tafsir Al-Qurtubi. Dia dalam peperangan, secara tidak sengaja ada budak yang tersingkap bajunya, pakaiannya. Lalu dia melihat aurat perempuan itu. Sahabat itu nyesalnya luar biasa. Dia sampai dipukul matanya itu sampai memer itu. Dilihat oleh sahabat yang lain, "Ada apa denganmu? Kok wajah kamu begini? Mata kamu sampai begini?" Dia cerita, "Tadi mata ini melihat sesuatu yang Allah haramkan, maka saya pukul daripada Allah yang mengazab saya di hari kemudian." Kata sahabat yang lain, "Bukan begitu. Pandangan yang pertama secara tidak sengaja itu dimaafkan oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah itu yang memang disengaja." Tapi sahabat ini sejak dia melakukan itu sampai mati dia tidak pernah tertawa, saking takutnya Allah mengazab dirinya gara-gara melihat aurat perempuan. Bandingkan dengan kita baru keluar masjid udah aurat, menuju masjid aurat, naik kendaraan aurat, mana-mana aurat, tapi masih saja kita wah biasa aja tertawa terbahak-bahak. Ini sahabat Nabi baru pertama kali, dan itu satu-satunya dia pernah melihat aurat perempuan, dia pukul matanya dan dia menyesal, dia menangis sampai seumur hidup tidak pernah tertawa lagi karena dia pernah melanggar perintah Allah, larangan Allah, yaitu menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Luar biasa. Padahal tidak sengaja. Itu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ayat 30 dan 31 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang perlu diperjelas, kita buka. Iya, silakan. Iya. Ya. Iya. Iya. Ini gimana ini? Kita berhadapan.
Dari sini memang ada istilah muasyarah ma'rufah. Berinteraksi, bergaul dengan orang lain dengan cara yang baik. Jadi tidak ada niatan, mungkin beda kalau sambil nyukur gunting atau alat apa namanya itu, cukur yang bersih rambutnya itu. Yang dicukur rambutnya anaknya, tapi yang dipelototin ibunya. Itu masalahnya. Itu niatannya lain, ya. Jadi selama niat kita tidak ada ke situ, kita kembalikan kepada Allah sambil beristighfar kepadanya. Insyaallah mudah-mudahan itu masuk dalam kategori muasyarah ma'rufah, tidak ada niatan, tidak ada dalam hati kita. Kan innamal a'malu binniyat gitu. Insyaallah gitu ya. Baik, Ustaz. Saya, Pak. Iya. Seseorang. Iya. Iya, iya. Saya bisa mengatakan bahwa jika yang kamu ingin ketemukan di situ tidak ada, pulang lagi. Yang kamu ingin di situ tidak ada, maka pulanglah. Wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Jika dikatakan kepadamu pulanglah, dikatakan. Kalau dikatakan berarti ada yang ngomong. Cuma menggunakan fi'il majhul, menunjukkan tidak diketahui siapa yang ngomong. Gitu, Pak. Jadi jika ada suara dari balik pintu itu atau dari dalam rumah itu berkata pulanglah, maka pulanglah, itu lebih suci bagi hatimu. Iya. Tapi kalau dikatakan orang yang kamu tuju itu tidak ada di dalam, itu pasti sudah ada penjelasan, dalam artian ada dialog antara tuan rumah dengan tamu. Apa sih ada di rumah? Oh, enggak ada, pergi. Oh ya, maaf. Apa-apa. Jadi kalau dikatakan, kan dia tidak mungkin langsung tahu kalau tidak ada yang menjelaskan. Justru dia enggak tahu, maka dia datang ke rumah tersebut. Maka pasti ada yang memberikan penjelasan bahwa yang dia cari itu enggak ada di rumah. Itu, Pak. Allahu a'lam. Saya, Pak. Hubungan hadis fikih dengan adab-adab ini apa dilakukan para ulama dalam masalah ini? Sebelumnya kan bicara tentang hadis fikih, ya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara tentang adab-adab dalam bertamu. Nah, ini alamatnya apa? Hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Jadi memang kadang-kadang ayat itu ada keterkaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya, dan kadang-kadang ayat itu sebenarnya tidak ada keterkaitan karena sebagian di satu peristiwa pada tempat yang lain ada peristiwa lain sehingga turun ayat itu. Memang Al-Quran seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan hadisul ifki dibandingkan dengan bertamu, tata cara bertamu di rumah orang. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya itu? Ini wallahu alam, tapi paling tidak itu bisa dikaitkan bahwa hadisul ifki itu persoalan rumah tangga. Lalu kemudian bertamu di rumah itu sebenarnya adalah masih sama dengan temanya, ya. Temanya itu masih terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi persoalan rumah tangga Rasulullah yang mencoba diluruskan, yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk menghindari segala macam fitnah yang muncul tadi itu, maka Allah memberikan bagaimana tata cara bertamu di rumah orang, karena ini bagian daripada sumber fitnah itu sendiri. Salah satu diantaranya apa? Itu tadi kata Nabi, kamu, seandainya saya colok mata kamu dan kamu buta, niscaya Allah tidak akan menghukum saya karena kamu ngintip di rumah saya. Mengintip itu sendiri adalah sumber fitnah. Itu antara lain, jadi Allah meminimalisir dalam hal ini sumber fitnah yang ada di
kalangan umat Islam dalam bermasyarakat. Allahu a'lam gitu Ustaz ya. Ya. Udah cukup. Baik Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.